intinya bahwa mereka yang sudah terdata dan data masuk dalam database BKN. Ya, ini yang mengikuti nanti untuk yang seleksi P3K ya. Oke. Tahapan terkait dengan pengadaan itu, jadi ada tahapan yang pertama perencanaan dulu nih Mbak Sofia. Perencanaan, oke. Saat ini kita berada di posisi perencanaan Mbak Sofia. Kita masih mengirimkan usulan formasinya, rincian formasinya. Iya, betul. Jadi formasi itu nanti jabatan yang kemudian ditawarkan ya kepada masyarakat umum atau tenaga non ASN yang bisa didaftar oleh teman-teman pelamar atau masyarakat umum. Jadi jabatan apa sih? Misal guru SD misal. Ada berapa nih guru SD yang kemudian nanti dibuka formasinya, atau dokter umum, atau bidan formasinya, atau tenaga-tenaga teknis seperti analis SDM aparatur, kemudian apoteker misal. Itu Satpol kami PP masih juga Satpol gitu ya. PP, oke. Jadi kami masih dalam tahapan itu Mbak Sofia. Kita usulkan, kemudian kami masih menunggu penetapan menpannya. Itu kita masih di tahapan perencanaan ya. Kemudian setelah kita dapatkan SK-nya nanti dari Menpan, baru kami umumkan. Diumumkan secara luas Mbak Sofia ya. Jadi bukan untuk kalangan terbatas ya, tapi kita umumkan melalui berbagai media biar masyarakat semua tahu, mengetahui karena informasi. kita tahap proses seperti ini pasti transparan, tidak ada yang kami tutupi. Kemudian tahap berikutnya dilakukan pelamaran. Itu nanti ada jadwalnya Mbak Sofia. Ada. Waktunya kapan sih masyarakat itu kemudian bisa melamar? Itu nanti ada jadwal yang batas waktunya kapan. Tentunya tahapan itu nanti harus dipatuhi oleh masyarakat. Nggak bisa setelah penutupan kemudian minta melamar gitu ya. Nggak bisa. Karena saya baru lihat Pak gitu. Iya, jadi nggak bisa. Kan saya baru lihat Pak, boleh dong. Yang sudah ditentukan tuh nggak bisa. Kemudian nanti ada tahapan seleksi administrasi Mbak Sofia. Dari tadi yang pertama apa Pak? Tahapan pertama berkas adalah Perencanaan. perencanaan ya, yang kita masih di tahapan perencanaan. Kemudian kita umumkan lowongan setelah nanti formasi ditetapkan oleh Menpan. Dalam pengumuman itu nanti ada tahapan-tahapan jadwalnya, kapan masyarakat mulai mendaftar, mengupload berkasnya, karena nanti semua full online Mbak Sofia, tidak ada berkas yang dikirimkan secara fisik ya, semua menggunakan website Pak. Iya, bukan link. Pakainya link website, dan itu linknya langsung dengan Panselnas Mbak Sofia. Jadi bukan tersimpan di BKPSDM Kabupaten Tegal ya, langsung tapi terhubung ke proses pusat. semua di database Panselnas, di database pusat di PKN. Itu nanti ada linknya, nanti kami umumkan juga linknya di mana. Kemudian tahapan berikutnya adalah seleksi administrasi Mbak Sofia. Jadi setelah tahapan pendaftaran, masyarakat umum itu kemudian mendaftar, nanti akan kita seleksi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, yang kemudian diunggah oleh para pelamar tersebut. Ya, kita seleksi administrasi Mbak Sofia, bisa gugur di proses seleksi administrasi, karena pendaftaran itu nanti selain ada jabatan, ada kualifikasi pendidikan Mbak Sofia. Jadi ketika jabatannya katakanlah analis SDM aparatur nih, kualifikasi pendidikannya apa yang dipersyaratkan. Misal sarjana hukum, ya harus sarjana hukum. Nggak bisa sarjana lain yang di luar dari yang formasi yang dibutuhkan itu. Pendidikan itu kami umumkan, pasti gugur di seleksi administrasi. Ada persyaratan yang ditentukan. Kemudian tahapan berikutnya setelah kemudian seleksi administrasi untuk CPNS, karena ada perbedaan nih, ada perbedaan antara CPNS dengan P3K Mbak Sofia. Kalau CPNS nanti ada 2 kali seleksi. 2 kali seleksi. 2 kali seleksi apa ya. saja itu seleksi pertama adalah seleksi kompetensi dasar, SKD, itu tahap pertama. Nah, sistemnya gugur. Jadi
ini bicaranya nanti terkait dengan nilai SKD-nya. Kalau nilai SKD-nya sudah terpenuhi sesuai dengan yang ditentukan, nanti dia bisa melangkah ke seleksi kompetensi berikutnya. Apa itu seleksinya? Yaitu seleksi kompetensi bidang. Nah, jadi itu perbedaannya antara nanti P3K. Kalau seleksi CPNS itu ada 2 kali seleksi menggunakan CAT. Kemudian, apa itu Pak CAT, Pak? CAT itu Computer Acid Test. Jadi tes yang menggunakan komputer. Para pelamar atau peserta itu langsung mengetahui nilainya, Mbak Sofia. Setelah dia mengerjakan soal-soal tersebut, dia tahu langsung nilainya. Itu berapa lama setelah mereka mengerjakan, Pak? Hitungannya apa? Hitungan detik? Jadi apa menit? real time. Oh, real time. Real time. Dia jadi begitu ngisi selesai, satu nilai benar, nanti muncul nilainya. Sampai dengan terakhir dia close, nanti muncul nilai totalnya berapa. Udah kayak model kuis yang di media sosial itu kadang ada ya. Benar apa salah gitu. Betul. Kemudian seleksi kompetensi bidang itu juga sama menggunakan CAT. Dan tadi nggak bisa diubah ya Pak, misalkan pilihnya salah nih, mau dirubah gitu nggak bisa ya Pak? Bisa Pak. Sepanjang masih dalam waktu tes ya. Tapi kalau sudah di finish, dilakukan selesai begitu nggak bisa diubah lagi. Kemudian untuk yang P3K itu seleksi kompetensinya hanya 1 kali, yaitu seleksi kompetensi saja. Jadi tidak ada seleksi kompetensi dasar, tidak ada seleksi kompetensi bidang. Hanya seleksi kompetensi saja. Itu yang membedakan antara P3K, CPNS dan formasi CPNS dan P3K. Tahapan-tahapan itu nanti akan kami sampaikan semua secara detail di pengumuman pengadaan ASN tahun 2024 ini, Mbak Sofia. Itu, Mbak. Berarti tahapannya ini berarti lagi proses di pengadaan ya Pak ya? Iya. Sekarang cuman di tahap awal di perencanaan. Di perencanaan. Masalah nanti munculnya di bulan apa? Kurang tahu ya Pak ya. Kami masih menunggu surat dari. Kemudian setelah itu berkas ya Pak ya. Berkas yang perlu disiapkan. Kemudian setelahnya apa Pak? Tahapan berikutnya administrasi. Seleksi administrasi. Berkas itu seleksi administrasi. Kemudian ketika dia dinyatakan lulus seleksi administrasi, karena diumumkan per tahap tuh, Mbak. Jadi, itu dari tahapan yang setelah pengadaan nih, dari yang pembukaan, kemudian sampai itu biasanya berapa lama Pak? Sekitar sampai dengan pengumuman ya, Mbak. Sampai dengan pengumuman. Pengumuman sekitar 3 bulan 4 bulan ya. Dari proses lowongan itu dibuka. Tahapannya akan relatif lama, agak lama memang. Agak lama juga ya. Pak, berarti ini karena terkait tadi dengan berkas itu memang kalau yang dikirimkan harus asli gitu Pak? Iya, jadi kalau persyaratan dokumen itu wajib scan asli, dokumen asli. Jadi itu kan nanti di-scan, Mbak Sofia, karena sistemnya sekarang tidak menggunakan dokumen fisik, menggunakan apalagi fotokopian gitu, nggak banget ya Pak ya? Nggak boleh ya. Nanti persyaratannya adalah kalau KTP asli gitu ya yang di-scan. Kemudian persyaratan ijazah ya harus ijazah asli, ijazah dan transkrip ya yang nanti dibersyaratkan itu harus asli yang di-scan. Sebagian ada beberapa yang kemudian karena kurang teliti mungkin membaca pengumuman, kemudian mereka menyekannya bukan dokumen asli, tetapi dokumen fotokopi, dan itu nggak bisa, dan itu kami nyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Itu yang kemudian banyak yang protes, tapi itulah ketentuan kalau seleksi administrasi harus memenuhi syarat administrasi. Itu Mbak. Jadi itu Mbak Sofia, jadi saya tambahkan. Jadi khususnya bagi yang baru lulus, kalau bagi yang sudah punya pengalaman pernah mendaftar, itu pasti beliau pasti paham. Jadi persyaratan ini khususnya di upload dokumen harus membaca secara cermat, karena ketika salah masukkan scan dan memasukkan di CSN itu di aplikasi BKN itu, ketika salah ya udah berarti nggak memenuhi syarat. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat supaya membaca secara teliti untuk persyaratannya. Membaca secara teliti, karena satu orang hanya bisa berhak mendaftar pada satu jabatan.
Betul. Pada satu jabatan. Ya, Pak, ini sebetulnya yang di rumah kan lagi ngematke, Pak. Oh iya. Lagi dengerin, Pak. Lagi ngematke banget nih. Iya, mereka sedang mendengarkan, Pak. Baik, nanti ada yang bertanya ya. Pak, untuk tahun ini yang dibutuhkan formasinya berapa? Sudah tahu, Pak? Jadi sudah untuk formasi besarnya. Ya, untuk Kabupaten Tegal apa Kabupaten Tegal saja ya? Kabupaten Tegal itu kita diberi formasi oleh Menteri Pendayaan Aparatur Negara itu 1.100. Ini terbagi 800 formasi untuk P3K dan 300 untuk formasi Sebentar CPNS. Pak, Sofi tulis dulu, Pak. Sofi mau daftar, Pak. Usia Sofi masih 20, Pak. Iya, berarti memenuhi syarat, Mbak. Tinggal kualifikasi Percaya aja ya, Pak ya. Percaya aja, Mbak ya. Berapa, Pak, tadi, Pak? Total formasi berapa, Pak? 1.100. 1.100. Ya, terbagi 800 untuk P3K dan 300 untuk CPNS. 300 untuk CPNS. Iya. Oke. Hanya rincian formasinya tadi yang disampaikan Mas Tri, kita masih menunggu dari Menpan untuk jenis jabatannya. Itu sebagai dasar pengadaannya itu berjenis jabatan, kita masih menunggu. Oke. Ini ada yang tanya, Pak, tapi nggak ada namanya, Pak. Oh iya. Malu-malu. Halo, siapa gerangan ini? Katanya Kak Sofi. Itu daftar CPNS bayar nggak ya? Ini dari siapa, di mana? Baik, silakan Bapak. Jadi ini sekaligus kami menghimbau ke masyarakat. Jadi semua seleksi pengadaan CPNS itu tidak bayar, gratis. Kecuali ada surat-surat pernyataan yang membutuhkan materai 10.000, itu kan beli sendiri, nempel. Bayar sendiri ya, Pak ya? Iya. Dan bayarnya ke warung. Bukan ke Parapat. Ke kantor pos. Seperti itu. Tapi makanya kami juga menghimbau barangkali ada pihak-pihak yang mengatasnamakan instansi pemerintah atau mengatasnamakan pejabat-pejabat di Pemda bisa meloloskan. Itu sama sekali tidak. Jadi banyak yang karena teman-teman masyarakat pingin lulus CPNS akhirnya didatangi pihak-pihak tertentu. Diiming-imingi ya, Pak ya. Diiming-imingi, betul. Itu perlu dilaporkan nggak sih, Pak? Mohon maaf. Iya, kalau seandainya merasa dirugikan ya, silakan lapor aja. Lapornya kemana, Pak? Bisa ke BKPSDM. Kalau misalnya merugikan secara pidana, misalnya itu kan bisa ke APH. Sampai habis juta-jutaan gitu ya, Pak? Karena itu memang sudah ada beberapa pengalaman, Mbak Sofia. Iya, Pak. Jadi momen ada pengadaan ASN ini kan untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu kan menjadi momen yang kayaknya jadi kesempatan luar biasa buat mereka. Betul. Jadi pasti ketika ada momen pengadaan ASN, pasti kemudian ada momen oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu keluar, Mbak Sofia, dari tempat persembunyiannya gitu ya. Jadi mereka nanti perlu diwaspadai itu, dan dipastikan tidak ada. Jadi mohon bagi para pendengar setia Slawi FM jangan percaya ya. Jadi kalau ada yang menawarkan, meloloskan baik formasi CPNS maupun P3K itu sama sekali tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Jadi jangan percaya. Karena pasti Mbak Sofia ketika menawarkan seperti itu pasti ada di belakangnya persyaratan tertentu juga. Ada udang ya. Ada udang di balik. Menjanjikan lulus, manis banget mulutnya ya. Belakangnya pasti ada persyaratan sejumlah dana yang harus dikeluarkan. Jangan mau ya, pendengar jangan mau tuh. Pak Tri sendiri loh menghimbau sama Pak Rafael tuh diwanti-wanti. Pak, kalau mau mengakses link nih Pak supaya tidak ketinggalan, link yang real resmi, akun resmi di mana Pak? Untuk pendengar yang mau mengakses, Pak. Oke, kalau atau mau buka di mana informasi yang benar-benar akurat, tepat, tidak ngeklik link itu ternyata tidak tersambung ke situ, misalkan kemana, kan sekarang banyak sekali itu Pak. Mana Pak, di mana Pak? Akun resminya. Terkait dengan informasi pengadaan ASN, ada situs website resmi BKPSDM ya, bkpsdm.tegalkap.co.id. Diulangi lagi Pak supaya yang di rumah. Kalau situs resmi kami BKPSDM, BKPSDM, oke. Tegalkap.go.id.
.go.id. Oke, berarti harus mentelengi terus ya Pak ya. Betul. Selain Mencicil. Selain itu jangan percaya, Iya. jangan percaya. Jangan percaya ya pendengar ya. Di PKSP SDM aja. Betul. Oke. Bila perlu, masyarakat bisa hadir secara langsung ke kami, ke kantor kami, Betul, ke BKP SDM, bisa menanyakan. Jadi kalau ada pingin tahu formasi, kemudian formasinya mulai kapan, terus kemudian ada yang menjanjikan nih, silahkan klarifikasi ke kami, ke BKP SDM. Bener nggak sih ada yang menjanjikan seperti ini? Silahkan klarifikasi. Jangan sampai, karena ada beberapa kejadian itu sudah terlanjur Mbak Sofi, sampai dengan berlanjut, bahkan kami pernah hadir di pengadilan terkait dengan penipuan CPNS. Aduh, bahaya sekali. Jadi jangan sampai lah masyarakat sudah keluar dana, sia-sia dananya keluar, tetapi nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Oke, baik Pak. Kalau untuk formasi di tahun ini, untuk jumlah perempuan dan laki-lakinya ada keterangannya nggak Pak? Misalkan lebih banyak dibutuhkan laki-laki. Tidak ada tuh, Sofia. Jadi memungkinkan yang diterima perempuan semua. Oh, perempuan, ayo perempuan. Bisa diterima laki-laki. Dasar. Nggak ada pembagian gender ya. Karena nggak ada pembagian gender Mbak Oh Sofia. gitu. Oke. Baik Pak, ini ada yang tanya lagi Pak. 3056 dari mana ini? Halo Kak Sofi, di Bincang Kreatif persiapan pengadaan ASN tahun 2024 mau bertanya, apakah ada kebocoran data di berbagai lembaga bisa mempengaruhi proses pendaftaran CASN tahun 2024 ini Kak? Terima kasih Kak, monggo Pak dijawab Pak Rafael atau Pak Tri. Kebocoran data berbagai lembaga. Ini kan lagi viral lagi Mbak viral Sofi, yang PDN ya, Pusat Data Nasional itu yang kemudian ya. Jadi iya betul. Banyak udah khawatir berarti. Takutnya uangnya triliunan hilang Pak. Untung Sofi 200 doang Pak. Saya juga tabungan nih Bang Bali Bantal lagi. Tidak ya Mas. Iya betul. Kebetulan juga ini kan kejadiannya juga sebelum ada pengadaan ya Mas Sofi. Saya harap karena proses semua sistem softwarenya itu semua yang mengatur pusat ya. Semoga saja nanti terkait dengan proses pengadaannya berjalan dengan baik. Itu Subbade terkait dengan permasalahan PDN juga sudah berlalu, prosesnya bisa berjalan dengan lancar, rekrutmen berjalan dengan lancar, dan bisa kita mendapatkan calon PNS dan P3K terbaik di Kabupaten Tegal. Oke. Pak, ini ada yang tanya Pak, Mbak, bkpsdm.kaptegal.go.id bener nggak katanya Pak linknya Pak? Iya, bkpsdm. Jadi BK ya, diulangi lagi Pak, pelan-pelan Pak. Banyak yang dengerin Pak. Ngematke Pak di rumah Pak. bkpsdm.tegalkap.go.id itu situs resmi kami. Nah, udah ya Mbak ya? Udah ya Mbak Desi ya? Nanti pengumuman juga kami share di situ. Di website tersebut informasi ya Pak ya? itu juga nanti kami sampaikan juga melalui Radio Slawi FM ya Mbak Sofia ya. Oh boleh Pak, dengan senang Pak, nanti kesini lagi ya Pak. Saya lolos ya Pak. Pak, closing statement Pak, ini udah menit ke-48 ya, seru sekali. Oke, closing statement untuk pengadaan ASN mungkin terkait apa data berkas yang harus dipersiapkan, kemudian himbauan. Monggo silakan Bapak, Pak Rafael atau Pak Tri, nanti dua-duanya boleh. Iya, terima kasih Mbak Sofi. Jadi untuk pendengar Slawi FM yang saya hormati, kami mohon dengan hormat, mohon supaya diperhatikan pertama bahwa untuk pengadaan CASN itu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena yang menentukan lulus atau tidaknya itu kembali ke masing-masing pribadi, masing-masing pribadi. Nah, terkait itu saya menghimbau supaya bisa dipersiapkan diri dengan sebaik-baiknya melalui bimbingan belajar ataupun latihan-latihan soal di internet sehingga bisa memahami, Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kembali menghimbau supaya jangan percaya kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi artinya bahwa pengadaan CPNS ini itu adalah hasil dari hasil dari peserta itu sendiri.
Jadi pihak-pihak lain yang tadi sudah kami sampaikan menjanjikan dengan sejumlah uang memberikan bisa meloloskan itu tidak betul, tidak betul. Itu. Kemudian yang berikutnya khususnya di CPNS umum itu persyaratan pendaftaran adalah warga negara Indonesia, bukan warga negara Kabupaten Tegal. Artinya bahwa ketika formasi di Kabupaten Tegal itu tidak dibuka, nah masyarakat Kabupaten Tegal bisa mendaftar ke kabupaten di sekitarnya atau bahkan di kabupaten kota yang lain di luar Pulau Jawa. Silakan. Jadi warga negara Indonesia, silakan. Itu yang kami bisa memberikan closing statement untuk teman-teman pendengar setia Slawi FM. Silakan dipersiapkan dari sekarang dengan sebaik-baiknya, bisa mulai bimbingan belajar dan latihan-latihan soal. Mudah-mudahan banyak peserta dari Kabupaten Tegal yang diterima baik mendaftar di Kabupaten Tegal maupun mendaftar di kabupaten kota yang lain.